mungkin menangis minta tolong waktu itu. Lalu saya cari dari mana sumber suara itu bersama rekan-rekan. Saya cari. Nah, dalam pencarian saya, rekan-rekan ya, saya melihat sosok. Ya Allah Gusti, ini sosok apa ya? Ya Allah ya Robi. Orangnya laki-laki itu sadar apa enggak ya kalau yang wanita itu bukan orang beneran. Itu berekor ular, bertubuh manusia tapi bersisi ular. Kepalanya kepala manusia, lidahnya panjang, menjulur-julur. Jangan-jangan orang ini lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Mungkin orang ini bagian dari ritual pesugihan ya teman-teman ya. Ya Allah Gusti, orang ini sadar apa enggak ya kalau lawan jenisnya itu bukan manusia. Ya Allah, saya harus kabur ini. Manusia yang sedang berhubungan gituan bersama seekor ular. Waktu itu yang laki-laki itu ada di bawah, yang perempuan itu berekor ular, berkepala manusia, tubuhnya bersisik itu ada di atas. Itu penglihatan saya ya. Ya nggak tahu sama pelakunya itu yang laki-laki itu apakah wanita itu kelihatan wanita sungguhan atau apa berwujud ular atau apa ya, saya tidak tahu. Tapi menurut pandangan mata saya, wanita itu betul-betul wanita ular, wanita siluman gitu. Tapi saya nggak tahu maksud dan tujuan yang dilakukan orang itu, saya nggak tahu persis ya apa yang dilakukan kan gitu. Jadi saya nggak berani mendekat dan tidak berani berbicara apa-apa karena saya itu mungkin karena kaget ya, karena baru pertama kali saya melihat makhluk manusia, berkepala manusia, berbadan ular dan berekor ular dan bersisi kan gitu. Setelah itu saya perlahan-lahan mundur dari lokasi yang saya berdiri di saat saya menyaksikan orang yang sedang berhubungan dengan ular itu di tepi jurang. Setelah itu tujuan saya itu mencari rekan-rekan saya untuk melihat apa yang dilakukan orang itu, apakah berbahaya atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku dimanapun berada. Saya doakan ya semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga keluarganya semua diberi kebahagiaan dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, tidak perlu lama-lama lagi saudaraku. Di sini saya akan bercerita di Berita Sosial TV. Jadi waktu itu saya baru kemanten baru ya. Jadi pada saat itu saya itu dalam terdampak ekonomi ya, karena memang ya keadaan keluarga saya dan mertua saya itu memang orang tidak mampu. Dan kebiasaan saya itu di malam hari memang penyuluh itu saya itu mencari seperti bekecot, kodo ijo gitu ya. Setiap malam memang pekerjaan saya seperti itu, selalu mencari barang-barang yang laku gitu ya. Saya dapat tekek, ada ular ya ular gitu. Jadi dalam pencarian saya itu, saya berangkat itu biasanya setelah sholat isya ya, karena kewajiban sebagai orang Islam kan seperti itu, harus wajib itu sholat itu kan wajib kan begitu. Jadi saya kalau belum sholat isya saya belum berangkat, walaupun rekan-rekan saya kadang kan waktu asar sudah berangkat kalau perjalanan jauh seperti itu. Jadi setiap malam saya memang berangkatnya setelah sholat isya. Waktu itu tujuan saya itu jauh ya teman-teman ya. Jadi saya itu mencari paketnya itu berada di Lengko. Di Lengko itu di pegunungan, di gunung ya, Gunung Lengko itu dekat perbatasan antara Bojonegoro dengan Nganjuk. Nah, saya berdua dengan Tohari berjalan menuju ke Alas Lengko atau Gunung Lengko ya. Dalam perjalanan saya itu saya membawa motor ini ya,
yang namanya saya orang nggak punya bapak grand buntung, grand tua. Nah setelah itu nyampe di lokasi saya bertemu dengan namanya Gus Anto. Nah Gus Anto di depan saya ini yang memakai kaos merah, bersepatu, membawa apa ya, senapan angin untuk berburu di hutan. Karena memang penghasilan saya dari ini ya, yang Gus Anto itu kan suka mencari binatang-binatang seperti apa ya, musang, seperti burung gitu. Sedangkan saya, keahlian saya memang mencari kodok dan mencari bekecot atau ular gitu ya, tekek gitu untuk saya jual. Ya memang saya itu tidak punya pekerjaan tetap teman-teman ya. Dalam perjalanan saya itu kan Kusanto itu kan pakai kaos merah. Nah, setelah nyampe di itu dalam pencarian, otomatis kan kita berpisah sama teman-teman gitu. Yang Tohari itu kan mencari Bilarang gitu. Tidak lama kemudian sudah tidak terdengar lagi ya suara langkah kaki dari kita masing-masing, bahkan dari suara apapun dari pihak kita kan sudah nggak terdengar. Waktu itu sudah berlarut malam. Nah ini Tohari yang Tohari pakai kaos biru ini. Jadi dalam perjalanan saya semakin jauh, lalu saya itu berada di tepi jurang di lereng Gunung Lingko. Setelah itu saya kira itu Kusanto, karena Kusanto kan pakai kaos merah. Nah, pakai kaos merah, sedangkan Tohari pakai kaos biru. Dalam perjalanan saya masuk ke ini ya, ke lokasi kuburan, di mana kuburan itu saya tidak pernah tahu ya, kok di atas gunung itu ada banyak makam kan gitu. Tapi saya tetap berjalan melewati di area pegunungan ya. Tiba-tiba saya itu mendengar suara yang apa ya, merintih menangis minta tolong waktu itu. Lalu saya cari dari mana sumber suara itu bersama rekan-rekan. Saya cari. Nah, dalam pencarian saya, rekan-rekan ya, saya melihat sosok manusia yang sedang berhubungan gituan bersama seekor ular. Waktu itu yang laki-laki itu ada di bawah, yang perempuan itu berekor ular, berkepala manusia, tubuhnya bersisik itu ada di atas. Itu penglihatan saya ya. Yang nggak tahu sama pelakunya itu yang laki-laki itu, apakah wanita itu kelihatan wanita sungguhan atau apa berwujud ular atau apa ya, saya tidak tahu. Tapi menurut pandangan mata saya, wanita itu betul-betul wanita ular, wanita siluman gitu. Tapi saya nggak tahu maksud dan tujuan yang dilakukan orang itu, saya nggak tahu persis ya apa yang dilakukan kan gitu. Jadi saya nggak berani mendekat dan tidak berani berbicara apa-apa, karena saya itu mungkin karena kaget ya, karena baru pertama kali saya melihat makhluk manusia, berkepala manusia, berbadan ular dan berekor ular dan bersisik kan gitu. Setelah itu saya perlahan-lahan mundur dari lokasi yang saya berdiri di saat saya menyaksikan orang yang sedang berhubungan dengan ular itu di tepi jurang. Setelah itu tujuan saya itu mencari rekan saya untuk melihat apa yang dilakukan orang itu, apakah berbahaya atau tidak pada yang laki. Kalau yang laki-laki itu manusia beneran ya gitu. Setelah itu saya bertujuan untuk niat mencari rekan-rekan saya. Tiba-tiba saya itu dikagetkan oleh seekor burung raksasa yang terbang di atas kepala saya. Dan tidak lama kemudian ada wanita berpakaian putih, matanya itu aneh, pokoknya aneh,
seperti ya bisa dikatakan hantu ya, hantu gentayangan gitu. Dia eh, menghadang saya karena saya memang orangnya itu penakut. Saya lari terbirit-birit sampai saya itu lupa dengan apa yang saya bawa. Saya kan bawa kantongan untuk mencari pekecot itu. Saya lari terbirit-birit, berteriak-teriak minta tolong mencari rekan-rekan saya, tapi tak satu pun dari rekan saya yang mendengar waktu itu. Setelah itu ya, saya mendapatkan sebuah batang mangga, kebetulan perut lapar, lalu saya mengambilnya. Karena memang penglihatan saya itu adalah mangga beneran kan gitu, bukan mangga jadi-jadian. Masa ada mangga jadi-jadian? Saya ambil, saya makan gitu. Setelah saya gigit itu, dari mangga itu bukan getah yang keluar, tapi darah. Darah yang keluar. Nah, saya buang. Wah, ini bukan mangga ini. Ini pasti mangga setan saya gitu. Ya mungkin teman-teman nggak pernah mengalami hal seperti apa yang saya alami ya. Tapi ini memang kejadian yang sebenarnya seperti itu. Setelah itu saya masih ada di sekitar pohon mangga. Saya masih heran ya. Kenapa mangga ini ketika digigit mengeluarkan darah kan gitu. Setelah itu saya pergi dari pohon mangga itu karena saya rasa pohon mangga itu lokasi angker ya, karena sudah jelas waktu saya makan mangga aja keluar darah. Lalu saya melangkahkan kaki lagi, saya mencari teman saya. Tidak terasa waktu dengan singkat sudah menunjukkan jam 12 malam, mungkin ya jam 12 ya lebih lah diantaranya, dimana saya itu terus mencari rekan-rekan saya sambil saya memanggil-manggil namanya, memanggil Kusanto dengan Tohari, tapi tidak ada satu jawaban dari mereka. Saya terus berjalan menyusuri hutan yang ya sudah nggak tahu arah lah. Saya mengarah jalan kemana karena gelap gulita dan saya hanya berbekal senter kan seperti itu. Namun bayangan-bayangan dari orang yang berhubungan itu masih kebayang di mata saya. Tapi saya hiraukan. Walaupun saya berusaha untuk melupakan bayangan itu masih kelihatan. Dan hati saya nggak bisa dibohongi. Saya masih kepikiran bagaimana nasib dengan orang itu gitu. Dengan laki-laki itu. Nah setelah itu saya berjalan terus berjalan menyusuri lokasi di mana saya mencari pekecot ya, memang pekerjaan saya mencari pekecot. Tiba-tiba saya itu berjalan saya melihat perkampungan. Menurut saya itu perkampungan. Lalu saya datanglah mendekati. Oh ternyata saya sudah berada di pinggir perkampungan kayak gitu. Itu di luar alam sadar saya gitu. Menurut saya itu perkampungan. Tapi kok aneh, perkampungan tuh aneh. Anehnya begini teman-teman ya. Di zaman modern seperti ini masih ada rumah-rumah yang beratap ilalang gitu. Masa ini gubuk-gubuk rumah-rumah ini beratap ilalang tapi kelihatan bagus gitu loh. Dimana yang itu dinding-dindingnya itu terbuat dari bambu ya. Terbuat dari bambu ya, bisa dikatakan gedek atau tawing atau apa ya. Kalau bahasa teman-teman itu apa? Kalau menurut bahasa saya itu gedek itu teman-temannya. Gedek itu bambu yang dinam seperti itu. Nah tujuan saya itu kan haus, mau minta air lah sama warga sekitar gitu. Barangkali ada yang belum tidur. Saya telusuri perkampungan itu, tak satu pun ada warga yang bangun. Lampunya itu bukan listrik, tapi lampu oplek itu ya, lampu yang terbuat dari dari minyak gas itu teman-teman ya, dari minyak tanah itu. Terus saya menyusuri perkampungan itu. Setelah saya ada di pertengahan perkampungan itu, saya mencium bau anyir teman-teman. Bau anyir. Setelah saya toleh teman-teman ya, saya berhenti sejenak melihat memandang ke ada suatu tempat
yang aneh dari rumah yang lain itu. Ya memang atapnya sama-sama daun itu ya, daun ilalang. Tapi saya melihat di dalam rumah itu ada aura mistis yang bikin bulu kuduk saya merinding. Karena di lokasi itu, teman-temannya, di lokasi perkampungan itu beda dengan perkampungan yang lain. Nah, saya duduk termenung, saya membaca sesuai ajaran Islam. Saya membaca ayat kursi, bahkan saya baca Al-Fatihah, dan saya baca sholawat, saya baca surah Yasin, saya baca surah Al-Ikhlas. Saya mohon kepada Allah, ya Allah, tampakkanlah perkampungan ini, apakah ini benar-benar kampung manusia atau bukan. Itulah doa dalam doa saya, teman-temannya, waktu itu. Nah, setelah itu tiba-tiba berubah perkampungan itu, teman-teman. Berubah, banyak orang yang berbelanja. Banyak orang yang berbelanja. Tapi orangnya itu, teman-temannya, aneh sekali. Karena apa? Dia itu pakaiannya lusuh. Pakaiannya itu serba putih tapi sudah kumuh gitu. Setelah itu, teman-temannya, ternyata itu bukan perkampungan, teman-temannya. Setelah Allah menunjukkan yang sesungguhnya, ternyata itu lokasi kuburan. Betul-betul kuburan. Ternyata yang saya anggap itu rumah, ternyata itu hanya itu ya, daripada kuburan-kuburan yang dikasih atap seperti cungkup gitu ya. Seperti cungkup itu. Di sini banyak patok-patok kuburan itu. Nah, ternyata ini bukanlah bukanlah perkampungan, bukanlah pasar. Ternyata ini adalah pasar setan, teman-teman. Karena di lokasi kuburan, teman-teman ya. Adanya itu di lokasi kuburan seperti itu. Jadi bagi teman-teman, kalau keluar malam, kalau pekerjaannya profesinya seperti saya, hanya mencari pekeco atau apa, saya sarankan teman-teman itu untuk berhati-hati dan berdoa sebelum berangkat. Mungkin saya waktu itu lupa untuk berdoa, teman-teman ya, sehingga saya itu sampai nyasar ke lokasi-lokasi yang tertipu oleh setan gitu, teman. Jadi pada malam itu saya gagal, nggak mendapatkan apa-apa, nggak mendapatkan seperti pekeco atau apa gitu, nggak mendapatkan itu. Setelah itu saya keluar dari lokasi itu. Tujuan saya itu mencari teman saya. Tujuan saya mencari teman saya. Namun saya tidak pernah ketemu dengan teman saya, teman-teman. Ya mungkin karena karena sudah terpencar, sudah jauh kan. Niatan saya itu mau pulang. Jadi saya tadi lewat sini karena kebiasaan saya itu kalau pergi itu biasanya saya kalau masuk hutan pertama kalinya yang belum saya kenal, biasanya saya kan ngasih tanda di pepohonan. Saya mengikat suatu tali seperti yang dapat di hutan, saya ikat. Nah, tiba-tiba teman-teman, di depan saya itu ada sosok laki-laki yang menyerupai teman saya yang pakai kaos merah gitu. Yang namanya Kusanto itu kan pakai kaos merah. Nah, saya kira Kusanto, saya sudah senang, wah ini Kusanto ada di depan saya gitu. Tapi saya panggil Kusanto, dia tidak menoleh, teman-teman. Dia tetap berjalan melewati jembatan bambu. Nah, saya mengikutin. Mungkin Kusanto ini lagi lagi nggak enak lah, mungkin atau gitu. Tiba-tiba Kusanto itu berubah wujud, teman-teman. Wujudnya Kusanto yang tadinya pakai kaos merah itu, tiba-tiba Kusanto itu berkaos biru. Nah, ini yang membingungkan, teman-teman. Bikin saya bingung. Padahal Kusanto itu pakai kaos merah. Kenapa tiba-tiba kaosnya berubah menjadi kaos biru? Tapi tetap pakai senter di kepala dan ada senapan angin di punggung. Nah itu saya bingung. Ini Kusanto atau jelmaan Kusanto? Saya gitu, teman-teman. Tapi masa bodoh saya gitu. Nggak mungkin lah Kusanto itu berubah menjadi iblis atau setan, nggak mungkin, karena Kusanto itu betul-betul manusia, saya gitu, teman-teman. Jadi saya tetap mengikuti Kusanto itu. Kemana Kusanto pergi saya ikutin, teman-teman, karena saya memang bingung ya, karena kalau Kusanto kan banyak pengalaman.
Namanya saja Gusanto. Biasanya Gusanto itu bisa bicara dengan demit, bisa menembus alam gaib. Bahkan Gusanto itu konon pernah tidur, intinya itu pernah kawin ya teman ya, pernah kawin dengan jin gitu. Itu ceritanya Gusanto. Makanya saya tenang ketika saya itu bertualang bersama Gusanto, saya tenang teman-teman. Karena Gusanto itu ibarat pengalaman di dunia gaib, di dunia misteri itu Gusanto paling pengalaman kan gitu. Karena Gusanto itu mempunyai ilmu batin dan mempunyai pandangan indera keenam gitu teman-teman. Jadi Gusanto itu pengalamannya luar biasa. Jadi karena itu saya mengikuti terus, kemana Gusanto pergi saya ikutin. Tapi kaosnya tetap berkaos biru gitu, tetap saya ikutin. Tapi saya percaya Mas Santo ini mau kemana, yuk kita pulang, ini sudah malam gitu. Gusanto itu tidak pernah menjawab pertanyaan saya, dia terus berjalan terus. Setelah itu teman-teman ya, dalam perjalanan saya mengikuti Gusanto ini, mana perut lapar, keroncongan, haus, saya sudah mulai lelah dalam perjalanan. Saya tuh sudah mulai lelah. Jadi berjalan itu seperti orang mabuk, sempoyongan gitu, sempoyongan. Perasaan saya itu saya berjalan itu di galengan teman-teman ya, di galengan sawah gitu teman-teman. Galengan itu ya pinggir sawah itu loh teman-teman, yang ada tanaman padi, ada singkong di galengan seperti itu. Saya mengikuti, akhirnya saya kepleset teman-teman ya. Karena saya nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, karena sandal saya sudah ketinggalan entah kemana. Saya kepleset, setelah kepleset saya itu jatuh teman-teman. Nah, Gusanto terus berjalan, nggak menghiraukan saya yang saya jatuh itu. Saya itu kaki saya terasa terseliuh, keseliuh itu ya keseliuh teman-teman. Sehingga untuk bangun pun susah, kaki itu sakit. Saya tolong Mas Santo, tolong. Mas Santo itu tiba-tiba masuk ke sawah yang ada tanaman tembakau. Saya minta tolong, teriak, tidak dihiraukan sama Gusanto. Lalu saya itu kaget. Saya kaget, keluar, dan saya buka mata. Akhirnya saya bangun. Setelah saya bangun, saya bersyukur teman-teman. Ternyata saya hanyalah mimpi teman-teman. Jadi saya bermimpi mencari menyuluh atau mencari sesuatu yang bisa saya jual. Jadi saya bersyukur teman-teman. Bersyukurnya apa? Karena saya hanya sekedar bermimpi. Nah, itulah pengalaman dalam mimpi saya teman-teman ya. Jadi terima kasih teman-teman sudah menemani saya, sudah berkunjung di channel saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya alami dalam mimpi semoga menjadi pelajaran untuk teman-teman dimanapun berada. Oke teman-teman ya, sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya hanya di Berita Sosial TV. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.